sampeyan catet ning HP, nek gak esuk ning HP, ning ati. Ngeten. Napas sampean niki kan agawene dua. Nek gak mlebu ya metu. Nafas. Lakukanlah bersamaan nafas keluar masuk ati sampean wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Setiap napas keluar dan masuk bebarengono sesarengono bersama ono ati iku kudu ngucap ismudak, yaitu Allah. Niki kan masih nama, nggak apa-apa, niki proses, nggak masalah. Latihlah hati ini, setiap napas keluar masuk itu hati wajib membaca Allah, 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 begitu. Tapi jangan berhenti di sini. Sertakan juga hatimu tentang zikir di atas sir, disebut sirrul asrar. Jikalau jenengan sudah terbiasa melakukan zikir sir dan sirrul asrar bersamaan, maka dengan sendirinya nanti jenengan akan selalu ingat pada Allah dalam segala aktivitas apapun, lebih-lebih waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, kawula badhe tanglet terkait kalian famangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Artosipun ngamal ingkang selalu eling kali Gusti Allah. Niki dus pundi caranipun? Supados napa salat sae kali tiyang sedekah niki selalu eling Gusti Allah. Dan niki napa wonten cara ingkang supados kula lan sedaya menika anggenipun ngamal niki eling Gusti Allah niki wonten lafat utawi sesuatu sing perlu supados eling terus niki lho. Nah niki ingkang perlu kawula aturaken. Sebab napa sering kala kula panjenengan sami niki kula piyambak nglakoni apa wis salate nggih eling rena-rena. Niki sepados nalika salat eling Gusti Allah niki wonten cara ingkang konkret supados eling Gusti Allah niki dos pundi. Likoae niki lho dos pundi. Niki ingkang sepindah nomor kali wonten tiyang sepah niku sering ngaturaken ngeten. Goleki telicake kuntul mabur. Kuntul mabur kok kon golek telicake. Lah niki dos pundi saranipun nggih. Nah, sing sepuh-sepuh insyaallah paham. Lah niki dos pundi saranipun? Cara supados kula niki eling Gusti Allah niku napa wonten zikir tertentu ingkang supados eling Gusti Allah menika. Ngapunten niki ngatos aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampeyan catet ning HP, nek gak esuk ning HP, ning ati. Ngeten. Napas sampean niki kan agawene dua. Nek gak mlebu ya metu. Nafas. Lakukanlah bersamaan nafas keluar masuk ati sampean wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ini ada hujah, juga ada dasar di dalam Al-Quran surat Al-Insan 25. Langsung Rasulullah. Baik siang maupun malam, ayat ini kalau kami sarah segala
keadaan, setiap napas keluar dan masuk, bebarengono, sesarengono, bersama ono, ati iku kudu ngucap ismudak, yaitu Allah. Niki biasanya kita kenal di dalam dunia thariqah, disebut dzikir sir. Niki kan masih nama, nggak apa-apa, niki proses, nggak masalah. Latihlah hati ini, setiap napas keluar masuk itu hati wajib membaca Allah, 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 begitu. Tapi jangan berhenti di sini. Sertakan juga hatimu tentang zikir di atas sir, disebut sirrul asrar. Niki Pak, kalau kita buka di dalam kitab hikam, ada 3 tahap zikir ini. Pertama, su'aul basiroh, wa ainul basiroh, wa hakul basiroh. Zikir yang tidak ada ucapan, bila suarin, wa kalamin, wa lafdin, sudah tidak ada. Tapi apa? Merasakan. Jadi di samping hati itu membaca Allah, Allah, telenge ati, pangrasa iku sampean bangunkan. Artinya rasakanlah sebetulnya hanya Allah yang mengeluarkan dan memasukkan nafas, karena Allah di dalam dan di luar nafas. Wujudnya maksud kula, yang wujudnya laisa kamislihi syai'un. Loh, harus niku sampean terus lakukan itu. Jikalau jenengan sudah terbiasa melakukan dzikir sir dan sirul asrar, sirul asr bersamaan, maka dengan sendirinya nanti jenengan akan selalu ingat pada Allah dalam segala aktivitas apapun, lebih-lebih waktu sholat. Sebab proses nur makrifat itu Allah nyalakan dikarenakan jenengan terus selalu berzikir. Niki prosesnya. Ingat, di dalam jiwa atau ruh itu ada pangrasa, di dalam pangrasa itu ada cahaya, di dalam cahaya itu ada urip, di dalam jasmani itu ada ruhani, di dalam ruhani itu ada Nur Muhammad, di dalam Nur Muhammad itu ada Nur Dat. Itulah yang disebut wujud kang sejati. Ngelu aku kang ngaji ambek pean ngoten, kayak ngopi ngombe rokokan. Makanya kalau bebas no wae ngaji ngeten rokokan apa ae sembawarang. Prai ini sembawarang, monggo. Rokoke mboten nenten ya Pak D, wonten Pak D. Pun wis urusan paham iku sing mahamno Gusti Allah. Gak paham ya sing gak pahamno Gusti, gak usah dipikir nemen-nemen. Sing penting apa? Wis asahlah dzikir tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebut terajae kuntul mabur. Pak nyun sewu kula nggak ada cerita sekitar tahun 75. 74 kula niki di beat abah niku thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah tahun 74. Kula isih kelas
papat itidak. Kula diwenehi PR tentang suluk iku son ya. Dikatakan wusul nek wis ketemu susuane angin. Sama susuane angin ambek teracake kuntul mibur, dan atau ada yang mengatakan galie kangkung. Loh. Pada saat itu, Pak, masa musim kemarau, saya kecil itu kan angon toh, Pak. Ngerti angon nggih? Angon wedhus, angon sapi, ini ku penggawean. Loh, di tengah lapang itu ya ada lesus, tahu lesus nggih? Membawa suket-suket. Loh, mungkin ini susuane angin. Aku matur terhadap Abah, "Bah, saya sudah kula pun kepanggih susuane angin." Dites lho. Sing ya apa son? Niku lesus. Abah niku mboten ngomong, mboten nyalahno, nggih mboten benerno. Langsung kula ditonyo. Ngerti ditonyo? Ditabok niki lho. Wong biyen pendidikane kereng-kereng, Pak. Ternyata salah. Sing dimaksud susuane angin utawa teracake kuntul mabur yaiku gesang. Kalau aku nekat ngomong iki lho, Pak, wis anggen ah. Tapi bukan angin lho ya. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Di dalam hikam mengatakan, dikatakan kau itu sudah ketemu susuane angin, sudah makrifat, jikalau nama dirimu sebagai hamba yang suluk itu fana, mata untuk melihat fana, Khalik yang disebut Allah tadi juga fana. Sebab apa ya mungkin perkara sing gak wujud iku iso ndelok wujud. Sifat kahanan makhluk menungso sak jagat iki kagungan sifat Adam alias tidak wujud. Apa mungkin perkara Adam bisa melihat yang wujud? Boten mungkin. Yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud itu sendiri. Berarti sing nyawang Gusti Allah ya Gusti Allah sendiri. Ngeten prosesi. Jenengan kali kula asale lah ora eneng. Tidak ada, ngoten nggih. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah, sifat wujud. Lah kita sifatnya Adam. Walaupun kita adanya sebab diadakan oleh yang ada, bukan berarti kita itu boleh untuk ngaku-ngaku ada. Nggak boleh. Tapi ini dijadikan kesempatan oleh nafsu di dalam diri untuk ngaku-ngaku ada, dengan dasar adanya diadakan oleh yang ada pun. Tak terus ke, jikalau kau ingin tahu sebetulnya hakikate yang ada, aslinya sing ada, kembalilah kau ke asal. Asal kita tidak ada, yuk kembali ya ke ada. Berarti inilah yang ku maksud lelaku nafi. Jikalau kau betul-betul sudah kembali ke terhadap awal kita tidak ada, maka disitulah akan nyata dalam dirimu sejatinya yang ada. Tak simpulne ora tumon, tidak pernah terjadi perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada. Oleh karena jenengan iki sudah kembali ke tiada, justru disitulah akan nyata yang ada. Berarti nyatane yang ada itu hanya bisa dinyatakan oleh yang ada.
Wis ta mangelu iki. Wis ta, jenengan akan paham maksud makalah niki. Jenengan lakoni dhisik, zikir iku terus. Engko lak sampeyan ngerti sih. Sebab iki ditebus gendeng dhisik. Jadab dhisik ati saya baru ketemu. Oh, ngoten ta. Ngoten to dadine. Dadi, Mbak, sing dimaksud tracake kuntul mibur ya urip sejati kuwi. Tapi dulu nggak boleh dibuka. Wis golek ana tracake kuntul mibur yo gak tumon Pak tracake kuntul mibur. Nek cara syariat to ya teracak itu ada di lemah. Lah ngoten ki ya. Indo gitu mau ketemu. Oh, maksudnya itu adalah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lafat huruf Allah itu ada 4. Alif, lam, ha. Kalau diambil satu, ya dah, kan tulisannya Allah. Alif diilang, jadi lillah. Lame diilang namanya kari lillah. Kari lahu. Lame sing nomor loro diilangno kari huruf hu. Hu iku kosong mboten? Kosong. Sak jerone hu ana apa? Ya niku tracake kuntul syariat thariqat hakikat makrifat alif lam ha. Wis cetha? Nggih. Monggo Mas, wau sing barengan wau. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron. Saya dari Desa Compreng, Kecamatan Widang. Saya jauh ke sini karena ingin bertanya kepada Gus Mukhlason tentang pengalaman saya yang saya alami. Saya mengikuti channel Gus Mukhlason dari YouTube atas saran teman saya. Saya pelajari dan saya amalkan. Di saat saya ngeningno cipto, saya dapat perintah untuk menjalankan wasilah Rasulullah. Yang kedua, saya disuruh membagusi lelakon kepribadian saya. Setelah itu saya belajar dan mengamalkan kholwat. Berbagai kejadian termasuk saya dimasukkan Allah di alam mukasyafah, bertemu aulia, para nabi dan rasul. Dan salah satunya yang paling berkesan, saya bertemu Rasulullah. Saya ingat pesan dari Gus Mukhlason di YouTube. Saya bertanya kepada Rasulullah, apakah benar ilmu hakikat yang disampaikan Gus Mukhlason itu benar adanya? Dan baginda Rasul menjawab, benar. Dan baginda Rasul menyampaikan, dulu di zaman saya juga menyampaikan hal yang sama apa yang kamu ikuti. Dan Rasulullah memberikan saya perintah untuk mengikuti pelajaran hakikat untuk mencapai kesempurnaan. Kurang lebih seperti itu. Dan saya melakukan kholwat, tepatnya di malam bulan Ramadan, malam 23, saya berjumpa, ya maaf Gus ya, ini agak sensitif mungkin. Saya bertemu Allah dan berkata, aku iki Allah, la ilaha illa anna. Setelah itu berpesan, teliti, awasi
bakal tak dudohno siji persiji sing nang jero awakku. Maaf Gus, ini pertanyaan agak sensitif. Yang pertama, di dalam kepala itu ada lantai yang bersinar terang dan Allah duduk di singgasana. Di belakang Allah itu ada pohon. Saya meyakini itu pohon arsi yang daunnya itu seperti kepingan uang koin, dan di setiap kepingan itu ada tertulis takdir setiap makhluk hidup di seluruh alam semesta ini. Dan di sebelah kanan itu ada Rasulullah yang bersinar terang wajahnya, dan di belakang Rasulullah itu ada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Di sebelah kiri lantai itu ada para rasul, para nabi dan para kekasih Allah. Setelah itu lantai itu kalau di tubuh itu menjurus ke leher, itu sampai ke dada. Itu tangga yang sangat bercahaya, dan alam semesta ini ada di dada sebelah kanan. Dan sebelah kiri itu ada Allah yang berkholwat. Terus di belakangnya ada 4 orang, dan di belakangnya itu banyak orang yang semua itu mengucapkan Allah, Allah, Allah tiada henti. Dan pusatnya di hati. Saya ditunjukkan sampai sekarang pun itu kitab suci Al-Quran yang terbuka dan bersinar terang. Huruf pertama yang saya lihat itu wawu. Setelah itu agak samar-samar Gus, saya nggak tahu seterusnya. Dan di tengah perut itu ada taman bunga, taman yang sangat indah sekali. Dan di belakangnya ada masjid yang megah luar biasa. Di sisi kanan atas itu ada cahaya rembulan. Di sebelah kanan itu ada cahaya matahari yang sangat terang benderang. Dan di sebelah perut bawah kanan itu ada ruang kosong menuju ruang kosong atau angkasa yang kosong. Dan di bawah pusar, di atas kemaluan itu ada gunung yang sangat megah. Saya itu sering ditunjukkan gambar Gus, tapi tidak tahu artinya. Dan yang saya tanyakan, apakah benar pengalaman yang saya lakukan melalui kholwat dan lain sebagainya? Karena saya tanya-tanya itu setiap orang pribadinya berbeda-beda. Jikalau memang benar, alhamdulillah. Jikalau salah, mohon Gus Mukhlason luruskan. Dan yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya? Kalau saya melakukan sholat syariat, saya bisa setidaknya konsisten di atas 70%. Tetapi di luar sholat saya kesulitan. Mungkin di musyahadah saya hanya beberapa detik itu aja. Kurang lebih itu Gus. Saya mohon maaf apabila kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon nggih, iki sing terakhir nggih. Salah nggih, kula nggih kerja sami-sami makar yo. Ketika saat seseorang itu diperjalankan Allah untuk menghadap dan bertemu Allah, itu disebut salikin, salik. Tapi kalau sudah sampai kehadiran Allah, itu disebut wasilin atau muradin. Lah, sebelum sampai pada Allah, berbagai cara Allah memproses hambanya, termasuk jenengan wau dibukakanlah alam mukasafah, di mana tempat gaibnya makhluk.
Saya katakan gaibnya makhluk. Surga iku makhluk, ares juga makhluk, para kekasih Allah, para nabi, rasul, ya makhluk. Di zaman era kita kan kita nggak menangi dah secara alam hadroh kasunyatan ini ya. Bisa jadi Allah mempertemukan jenengan ketika suluk itu terhadap makhluk-makhluk yang ada di alam mukasafah atau kegoiban makhluk. Apakah itu benar? Benar. Saya wajib membenarkan karena tidak ada yang bisa membuat cerita, lakon atau perilaku kecuali Allah. Urusan apa yang tadinya jenengan sedikit jenengan singgung atas mau idoh yang dulu-dulu, memang Pak saya pernah mengatakan tentang masalah apa ajaran dinut tauhid ini yang kami sampaikan. Jikalau di antara jenengan ketika suluk atau ketika khalwat itu bertemu Rasul, tanya, betulkah apa yang kusampaikan itu Rasulullah dulu juga menyampaikan? Jikalau Rasulullah mengatakan tidak, itu pola gawene klason, langsung tak tutup, gak adik ngaji, gak taek-taekan. Ngono kan? Yes tuh, memang. Mengapa saya berani mengatakan itu? Pertama, aku nggak ingin coron jenengan itu ada pemaksaan untuk mengikutinya, nggak ingin. Yang kedua, untuk menambah satu keyakinan. Memang betul. Yang terakhir, mengapa saya berani mengatakan itu? Qur'annya ada. Tolong dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Aku Muhammad, kata Allah, tidak pernah mengutus utusan sebelummu kecuali harus menyampaikan risalah yang inti iki. Apa? Maksud la ilaha illa ana. Lah sebelum ana kan anta, sebelum anta huwa, sebelum huwa Allah. Cangkeplah la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Dikir jahri, dikir siri, sirul asrar, fana'u dikri pun lengkap. Penak Pak gak ngajiku ning omah iku anggite piye? Enak ning omah kelone terus iso. Coba tinggal kerja ngeten iki. Nek dalu ngene iki kula ngaji, mulai garwa iku wis turu, kate tak gugah ya mesake. Masalah mari mimiki anake, mosok pake arepe melok mimi. Lah, mesake. Pun kula tinggal subuh, pun tinggal tilem, garwa tani, kula tilem. Lho gak sida. Mengke jam 7 kula bangun siap-siap berangkat kerja. Loh, kapan? Kapan gaene kok anake wis 8. Sulapan. Ya nyengit-nyengit lah, Pak. Lah ya. Nek kemanten anyar ngeten isih penak mawon, tapi coba nek wis di anak siji loro, singit-singit. Anak yang kedua, ketiga, keempat iku anak nyolong. Gaene nyolong. Pun Bapak Ibu hadirin rahimahullah, terus benar jenengan
dipertemukan terhadap makhluk. Cuman pesan saya ngeten, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Al-Baqarah 256. Sampai cekel sing rapet fungsine dzikir sirul asrar, biar tidak kesima tertipu di dalam makhluk-makhluk itu. Sebab iblis pun juga pernah menemui terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kalimat aku iki Allah. Nyun sewu, tondo kalau itu bertemu Allah, la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hati sampai itu sudah tidak ada pengakuan kewujudan makhluk dalam hati. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Nomor 2, dalam hati sampai itu memancarkan cahaya kalam sing isine kalam innani anallah. Niki kalam. Lah wong saliyane Gusti Allah wis enek, berarti sing ada hanya Allah. Yaitu tadi ucapan innani anallah. Yang ketiga, tatmainul qulub, ati sampean iku selalu damai. Allah katakan dalam surah Yunus ayat 6263, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah yang dikatakan sebagai kekasih Allah, karena sudah bertemu pada Allah, mereka itu tidak mudah hatinya ada rasa khawatir, rasa gelisah, apalagi rasa takut. Karena apa? Karena apa mungkin Gusti Allah niku khawatir? Lah gak mungkin toh. Gusti Allah iku takut, gelisah, mboten wonten. Niku tondo sing nomor 3. Tondo berikute jenengan kalih kula niki dideleh di makom nopo? Makom khos ataukah khawasul khawas? Kalau makom khos, gendeng sak dohiri sampean, jadab sak dohiri. Ruh dan akal dicabut Allah, akhiri gung lewang-lewung terus menerus sampean. Ditakoki, Mas Pak tekondi sampean, jenengan jawabnya mboten dugi pasar, jawab sampean sapiku mana telu. Sambung mboten? Pertanyaan sampai jawaban mboten sambung. Tapi jikalau jenengan diletakkan di khawasul khawas, beda. Akal isih nyambung, tapi ati iki mboten sambung kalih dunya. Ati iki sambungi mung dateng Gusti Allah. Akhirnya dapatlah sifat tapat siti tablek fatonah amanah. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Ketika aku sudah diletakkan Allah di posisi ini, tolong dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 99, ayat yang terakhir. Hatta ya'tiyakal yakin. Ini Rasulullah ditanya, jawabnya apa? Udah sampai mati pegang itu. Berarti nyembah mung datang Gusti Allah iki pegang sampai datangnya kematian. Makom makrifat, peganglah sampai jenengan kali kula secara dohir ikut dimatikan oleh Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa mulai awal sampai akhir yang diberikan Allah di dalam dada kita masing-masing, semoga menjadi ilmu ingkang manfaat barokah terhadap kita dan
keluarga kita ila yaumidin. Lahumul Fatihah.